Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak perlu rizki dari manusia. Kata Allah, aku juga nggak perlu mereka memberikan makanan kepada aku. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Karena sejatinya yang memberikan rizki adalah Allah Jalla Jalla. Allah yang maha kuat. Allah yang maha perkasa. Kita lihat teman-teman yang main bola. Dari mana dia dapat kaki yang bisa dia gunakan untuk bermain? Dari mana dia memiliki kedua mata yang dengannya dia dapat melihat? Dari mana dia memiliki pendengaran yang dengannya dia mendengar? Dari mana dia memiliki jantung yang berdetak? Siapa yang bikin? Allah Jalla Jalla. Tapi terkadang kita itu lupa dengan tujuan hidup kita. Sebagian berpikir hidup untuk makan. Sehingga di bulan Ramadan, bulan puasa ini, mereka tetap makan tanpa aturan. Di siang hari tatkala saudara-saudaranya sedang berpuasa, dia merokok di pinggir jalan, di atas motornya. Makan di warung. Ada manusia-manusia yang separuh manusia. Ramadan hadir untuk menjadikan kita manusia yang sempurna, manusia yang bertakwa. Ahibati fillah, setelah hidup ini, kita akan mati. Akan ada dua tempat pilihan kita, surga atau neraka. Teman-teman yang main bola, mungkinkah dia dengan bolanya masuk surga? Atau malah masuk neraka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Tali sandal yang di tengah. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Wan naru misru dzalik. Neraka juga sama dekatnya. Rasulullah SAW ketika bercerita, ada seorang pelacur. Baghiyun min baghaya Bani Israel. Saqat khalban. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing masuk surga. Kok bisa? Ya kata Nabi tadi, surga itu dekat loh. Tapi neraka juga dekat. Bagaimana pelacur ini memberi minum seekor anjing di tengah padang pasir. Tidak ada manusia yang melihat. Dia berbuat baik kepada seekor anjing. Allah Jalla Jalla tahu dengan isi hati. Tidak ada riya. Tidak ada keinginan untuk pamer. Dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala tatkala melakukan itu. Dan anjing pun, ya kalau manusia mungkin akan berterima kasih. Mungkin akan menceritakan kebaikan kita. Tapi berbuat baik kepada seekor anjing. Yang mungkin tidak akan pernah berjumpa. Allah ampuni perempuan ini. Jadi orang soleh tuh pelacur. Jadi bukan dia masuk surga tetap menjadi pelacur. Enggak. Gara-gara dia berbuat baik kepada seekor anjing ini, Allah kasih hidayah kepada dia. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi SAW juga cerita tentang seorang laki-laki yang mendapatkan ranting atau dahan melintang di jalan. Kemudian dia singkirkan. Dia mengatakan, la yu'zi hadzal muslim, ini enggak boleh ganggu orang-orang Islam. Disingkirkan sama dia. Allah masukkan surga. Tapi ingat, ada seorang wanita. Taqumul lail. Wa tasumun nahar. Wa tatasaddaq. Ini wanita suka sholat malam. Suka puasa sunnah. Suka bersedekah. Walakinnaha saritah.
tu'zi jirana. Tapi ngomongnya pedas. Suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Iya finna. Gak ada baiknya nih perempuan. Di neraka. Nabi SAW juga menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Gimana ceritanya? Ini perempuan marah sama kucing. Habasatha. Akhirnya kucing ini dikurung sama dia. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ini kucing gak dikasih makan dalam kurungannya. Dan ini kucing juga tidak dilepas supaya bisa cari makan. Mati itu kucing. Dan perempuan ini masuk. Na'udzubillah minna. Maka ahibati fillah. Tatkala kita menyimak hadis-hadis yang baru saja kita dengar nih. Kita jadi takut. Mungkinkah aku masuk surga? Atau aku bakal masuk neraka? Kalau bicara kematian pasti. Pemain bola mati. Presiden pun mati. Kapolri mati. Panglima mati. Semuanya bakal mati. Dan setelah kematian itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka buat teman-teman para pemain bola dan olahraga lain. Apa sih tujuanmu main bola? Untuk apa? Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Lalu beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih yang bermanfaat buat engkau. Kalau main bola ini bermanfaat buat engkau, sungguh-sungguh. Wala ta'jal. Dan jangan jadi orang yang lemah. Yang gampang berputus asa. Yang merasa nggak bisa. Engkau harus jadi mukmin yang kuat. Kekuatan yang utama bukan kekuatan dengkul. Bukan kekuatan larinya. Tapi yang pertama adalah kekuatan iman. Kekuatan iman. Orang tuh kalau kuat imannya, lalu fisiknya kuat, lalu ekonominya kuat, ilmunya kuat, skillnya bagus, manfaat buat umat. Manfaat buat agamanya, buat bangsa dan negaranya, untuk masyarakat. Tapi, kalau dia kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, lemah imannya, maka dia akan jadi pelaku maksiat, nggak manfaat buat bangsa dan negara. Kalau kita melihat penjara tuh isinya orang-orang lemah apa orang-orang kuat? Kuat-kuat yang di penjara tuh. Maling, perampok, pembunuh, koruptor, narkoba. Orang-orang yang sehat. Tapi ternyata kekuatan dan kebugaran yang Allah berikan kepada dia tidak mengantarkan kepada surga. Karena tidak dibarengi dengan keimanan. Kadangkala kita melihat ada kawan-kawan nih pemain bola yang Masya Allah dia bisa berlari 45 menit kali 2. Dia berlatih berkeringat. Tapi dengar azan di masjid, jarak 100 meter dari rumahnya, jarak 500 meter dari rumahnya, nggak mampu dia melangkahkan kakinya ke masjid. Di lapangan 45 menit dia lari-lari. Di masjid. 5 menit. Nggak keringetan engkau. Maka bagaimana sekarang teman-teman yang main bola ini supaya bisa masuk surga? Main bola mubah. Boleh-boleh aja main bola. Jangan sampai permainanmu tidak bermanfaat kecuali harta. Kecuali popularitas. Sayang. Engkau lari itu pakai dengkul pemberian Allah loh. Bukan pemberian klub tempat engkau bermain. Allah yang kasih dengkul.
Makanya tadi, tatkala dengkulnya nggak bisa dipakai, selamat tinggal. Tatkala engkau sudah tidak produktif, selamat tinggal. Jadi sebenarnya tempat-tempat atau tempat teman-teman main itu memanfaatkan fasilitas dari Allah. Maka terus kenapa kita lupa dengan tujuan kita diciptakan itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bicara olahraga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimu auladakum sibaha." Ajarkan kepada anak-anak kalian berenang, warimaya, warukubul khail, mana, menunggangi kuda, ajarkan kepada mereka. Para ulama mengkiaskan dari hadis ini, dari asar ini, bahwa semua olahraga yang menjadikan muslim itu jadi kuat, itu berarti dianjurkan kita melakukannya. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada bola membuat kita lupa dengan perintah Allah, perintah Rasulnya. Sebagian orang tuh gara-gara bola bangun jam 3 malam. Untuk nonton bola, duduk bikin kopi. Tapi dia nggak bisa sholat malam. Witir 3 rakaat nggak bisa. Kenapa? Engkau cinta dengan bola sehingga engkau pasang alarm jam 3. Bahkan marah-marah sama istrinya, kau nggak dibangunin untuk nonton bola. Kalau sampai bola itu lebih engkau cintai daripada Allah, lebih engkau cintai daripada ajaran Islam, aturan agama, maka selamat tinggal. Jangan berharap masuk surga dengan bolamu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Masih di mute kayaknya. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya? Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Masya Allah. Berarti kita harus dapat mengontrol cinta kepada bola. Baik yang cinta bermain bola atau yang cinta nonton bola. Apalagi yang kedua. Allah katakan, kalau orang tua kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, atau suku kalian, kelompok kalian, atau harta yang kalian kumpulkan, bisnis yang kalian miliki, rumah yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul, dan jihad di jalan Allah, maka tinggal tunggu urusannya, semua akan hancur. Engkau akan merasakan kehancuran. Dan Allah akan menurunkan azab. Kenapa? Karena sudah lupa dengan tujuan diciptakannya dia.
Apa bedanya dengan binatang yang tidak ikut aturan? Binatang tuh makan semau dia. Minum semau dia. Buang kotoran semau dia. Kawin semau dia. Kerjanya hanya rutinitas tadi. Rutinitas. Makan, buang kotoran, kawin, bas, muter di sana. Kalau engkau sebagai pemain bola, hanya di sana engkau berputar dengan rutinitas latihan, main bola, lupa dengan tujuan diciptakan dirimu. Bahkan lebih mementingkan bola daripada sholat. Lebih mementingkan bola daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selesai urusan itu. Ahibati fillah. Terus gimana kita? Ya udah, engkau itu harus jadi laki-laki yang pandai memposisikan dirimu. Karena dimanapun engkau berada, engkau mau berada di lapangan bola, engkau mungkin berada di tempat nonton bola, atau engkau berada di pasar, engkau harus tahu bahwa engkau ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan dirimu untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk bermain-main. Kehidupan dunia ini banyak membuat orang lalai. Sampai Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan. Hanya senda gurau. Oh, main bola sampai berkeringat, sampai capek. Dapat apa? Oh, dapat piala. Terus? Nggak ada, Ustaz. Dia pulang ke rumah masing-masing. Fulan jadi tua. Pensiun. Fulan mati. Ini kehidupan dunia. Wazinatun. Orang ingin ya berhias dengan mobilnya, dengan pakaiannya, dengan motornya. Wa tafakhurum bainakum. Tempat berbangga-banggaan. Engkau punya apa? Aku punya ini. Mobilnya dia pamerkan, jamnya atau cincinnya apa. Berbangga-bangga dengan banyaknya anaknya. Seperti hujan yang turun di tanah yang kering. Ketika turun jadi hijau, nggak lama kering lagi mereka. Hadhihi al-hayatud dunya. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang pedih, jemaah. Antum bayangkan azab terpedih di dunia ini, maka di akhirat yang terendah di akhirat itu terpedih di dunia. Di mana di akhirat itu ada orang yang diletakkan di dua telapak kakinya bara api. Dua kaki. Tentunya ini untuk kaki yang tidak datang ke masjid. Untuk kaki yang tidak dibawa ketaatan kepada Allah. Kaki yang hanya digunakan untuk bermain-main saja. Diletakkan bara api di dua telapaknya. Ini para pemain bola merasakan. Bagaimana dia ketika harus berlari di tempat yang panas. Nggak pakai alas kaki. Terbakar. Ini bukan kakinya yang terbakar. Kata Nabi SAW. Yaghli minhuma dimaguhu. Telapak kakinya yang dikasih bara api, yang mendidih, otaknya mendidih. Itu kehidupan akhirat nantinya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada azab yang pedih, ada ampunan Allah, ada rahmat Allah, ada karunia Allah. Adapun kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Makanya orang kalau mamanya menang main bola, gembira banget. Tanya, berapa lama kegembiraannya? 2 hari, 3 hari, 4 hari. Habis itu biasa aja. Kok hanya tertipu? Maka jadilah laki-laki yang gentleman. Yang tahu dia memposisikan diri. Apa yang harus dia lakukan? Dia sebagai apa? Sebagai ayah, jadilah ayah yang teladan. Sebagai suami, jadilah suami yang baik. Sebagai anak, jadilah anak yang berbakti. Dalam semua itu, engkau tidak boleh lupa bahwa engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nur, ayat 37. Allah Jalla Jalaluhu memuji satu tatanan masyarakat yang sibuk berdagang, sibuk bisnis, tapi nggak lupa sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Sudah dibaca?
An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa Iqamis salati وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Barakallahu fikum. Ini orang, dia di pasar, bisnis. Makanya tadi tanya, pemain bola nih. Bola ini cuma batu loncatan. Nggak bisa jadi harapan. Semua pemain-pemain bola, ya, yang internasional pun, biasanya akan berpikir usaha. Akan berpikir bisnis. Nama besar di lapangan itu digunakan untuk mencari uang. Dengan cara bisnis, dagang. Karena dia tahu, 35 tahun, 37 tahun, 40 tahun, udah habis dia. Ada generasi yang akan menggantikan dia. Maka Allah sebutkan, ada laki-laki yang mereka la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Perdagangannya, bisnisnya tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia tetap mengingat Allah. Dia bukan kacang yang lupa sama kulit. Dia tahu bahwa tubuh yang dia pakai ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Dia tahu dengan halal haram. Dia di pasar, dia tidak akan melakukan tindakan yang dibenci sama Allah. Dia tidak akan ngurangin timbangan. Dia tidak akan melakukan penipuan. Dia tidak akan melakukan riba. Kenapa? Dia ingat sama Allah. Allah ngelihat dia. Wa iqamis salah. Dia tetap mendirikan sholat. Tubuhnya di pasar. Tubuhnya berada di lapangan bola, tapi hatinya tetap bergantung di rumah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala masuk waktu sholat, tatkala adzan dikumandangkan, hatinya bergetar ingin menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Oh, gimana dengan tokonya, dengan dagangannya? Tutup. Tinggalkan. Rasulullah SAW itu, kalau masuk ke rumahnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah, kana fi khidmati ahli. Beliau itu membantu urusan keluarganya. Ya, sandalnya dijahit sendiri, timbanya rusak diperbaiki, merah susu kambing sendiri. Wa idza hadratis shalah, tapi tatkala masuk waktu salat, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Berubah Nabi SAW. Ketika masuk waktu salat, seakan-akan beliau tidak kenal sama kita dan kita nggak kenal sama beliau. Kenapa? Karena ini waktunya buat Allah Azza wa Jalla. Waktu buat keluarga selesai sudah. Beliau berusaha untuk menjadi orang yang profesional. Proporsional juga. Memberikan kepada semua hak-hak dia. Tanpa ada yang dizalimi. Jadi Islam ini peduli dengan kesehatan fisik. Peduli dengan kesehatan jiwa. Tidak menghalangi orang dari menikmati dunia ini selama dengan cara yang halal. Maka ini laki-laki Allah sebutkan. Mereka tidak terlalaikan dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari mengeluarkan zakat. Kenapa itu terjadi? Ya khafun. Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena mereka akan ada hari kebangkitan. Di mana manusia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang, tanpa alas kaki, digiring ke padang mahsyar, dan semua dibangkitkan sesuai dengan amalan dia. Maka seorang muslim,
silahkan berolahraga. Silahkan bermain bola. Asalkan jangan sampai permainan itu membuat dia lupa dari beribadah. Menunda-nunda sholatnya. Jangan sampai bermain bola aslinya nggak puasa. Kemudian ketahuilah dalam berolahraga ini kita juga perlu melihat aturan-aturan yang lainnya. Jangan sampai terjebak dalam judi ya. Karena penipuan. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu mungkin, ada berita ternyata dalam permainan bola ini ada mafia yang mengatur skor. Ya. Gimana kalau ternyata antum main bola dan antum memang sengaja mengalahkan diri antum. Anak punya paman meninggal rahimahullahu ta'ala. Dulu pemain bola dia. Dia pemain bola, terus dia malas. Kenapa? Karena disuruh